Oke, halo bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Imam Kawasaki ya bosku. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Dan yang sedang nonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar pastinya. Amin ya robbal alamin. Oke, buat teman-teman yang sedang nonton video ini, serta di samping saya, bersama Om Teddy, Om Jaki, dan Om Badrun. Nah, di sini semoga selalu berikan kesehatan dan rezeki yang lancar buat kita semua ya bosku. Amin ya rabbal alamin. Oke bosku, seperti biasa malam ini saya sedang ada di workshop dan sudah menyelesaikan satu misi lagi. Imam Kawasaki bersama tim setelah menyelesaikan satu misi lagi, yaitu Ninja RR SE dari kota Cirebon. Dan Ninja RR ini sedikit berbeda dari seperti biasanya ya. Dan unit ini telah melakukan restorasi plus modifikasi, yaitu kurang lebih ya menghabiskan budget atau anggaran kurang lebih kemarin 50 jutaan ya. Nah, pastikan banyak part yang diganti ya bosku ya. Nah, jadi di sini saya mau jelaskan sedikit juga. Jadi yang diganti di motor ini sih lumayan banyak full ya, dari bagian kabel bodi segala macam, pokoknya bakal saya sebutkan. Jangan lupa tonton sampai habis, jangan di skip-skip ya. Oke bosku, mantap. Halo bosku, selamat sore. Dari Aceh. Terus finishing udah semua. Lanjut ya. Nah, ini bersama Om Badrun lagi nyuci motor unit. Ini juga unitnya. Kemarin nih infonya mau dijual 15 juta. Cuman ditawar 10 juta nggak dikasih. Nah, oke bosku. Selamat malam. Nah, ini unitnya Mas ya. Ini punya Mas Susanto. Unit yang udah selesai restorasi dan plus modifikasi. Kepunyaan Mas Susanto dari kota Cirebon. Terima kasih Mas Susanto udah percayakan kru Imam Kawasaki untuk mengupgrade unitnya seganteng dan seglowing ini ya. Unit ini sudah melakukan repaint plus restorasi mesin dan modifikasi tipis-tipis dan palura lah ya. Nah, ini lumayan sedikit head-on ya, karena udah upgrade beberapa part di motor ini ya. Seperti biasa bakal saya review sampai habis, pokoknya tonton sampai habis, jangan skip-skip ya. Oke bosku. Nah, yang pertama, unit ini telah melakukan restorasi di bagian bodi dan kerangka. Unit ini udah repaint full bodi dan kerangka sesuai warna yang diinginkan sang owner atau Mas Susanto ya. Warna hijau Tosca. Nah, ini memang aslinya SE Gen 4 ya. Nah, ini udah kita repaint sedemikian rupa, udah benar-benar glowing, dan tangkinya ganti ya. Karena tangki yang sebelumnya bocor dan karat. Daripada kerja dua kali, emang sebenarnya bisa diperbaiki atau di las biasanya ya, atau kasih resin, tapi saya nggak menjamin itu awet karena resin atau las itu bakal dia geser ke permukaan yang karat selanjutnya ya. Pokoknya daripada kerjaan dua kali, mending saran saya ganti ya buat owner-owner atau teman-teman yang sedang restorasi. Nah, ini tangkinya kita ganti baru dan original, langsung kita repaint sesuai warna yang diinginkan dari Mas Susantonya. Untuk repaint full body, unit ini itu menghabiskan kurang lebih 7 jutaan ya, yaitu bagian full. Contohnya ini 7 juta itu udah berikut jasa bongkar pasangnya. Jangan salah bos ya, 7 juta itu udah plus jasa bongkar pasangnya. Jasa bongkar pasangnya juga kan ini dari motor utuh, pretelin habis dan jadi seperti
sekarang ini ya. Nah, contohnya nih dari bagian perintil-perintilan nih, jadi bagian setang, segitiga. Nah, ini kan kita repaint warna sesuai warna aslinya, cakep nih warnanya. Segitiga setangnya ganti, di repaint. Terus segitiga bawah juga itu kan di repaint ya. Pokoknya udah full bagian kerangka, terus bak mesin, shock depan, swing arm, itu kita repaint semua. Warnanya sesuai, biar pokoknya menyesuaikan lah warnanya. Untuk Mas Susanto sih udah pasrah, Mas pokoknya saya pengen warna unitnya seperti ini, yang lainnya atur aja. Oke, pokoknya mantap. Sebelum kita bongkar udah pasti kita itu diskusi dulu ya, apa yang diganti dan apa yang Ricky requestin. Nah, contohnya seperti ini. Mas Susanto ini punya budget sekian. Mas, saya punya budget sekian, tapi saya salah satunya pengen pengeremannya Brembo atau kalipernya Brembo. Nah, ini udah kita kerjakan sesuai perintah atau sesuai requestan dari Mas Susantonya. Dari kaliper kita menggunakan Brembo 2P dan 4P ya. 2P belakang, depan 4P. Nah, dan yang sisanya itu kita atau kru Imam Kawasaki atau saya sendiri itu yang menyesuaikan untuk part-part lainnya ya. Contohnya, nah kita mulai reviewnya. Contohnya mulai dari velg atau kaki-kaki atau sepatunya ya. Nah, untuk sepatunya kita menggunakan velg Virosi Derrick warna putih ya. Dibalut ban Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Untuk depannya itu ukuran 250 kali 17, ring 17 ya. Bannya saya kasih ukuran 90/80. Sebenarnya ini kalau mau kelihatan lebih gambot, ukurannya 100 depan, belakangnya 120. Cuman Mas Susantonya ini jangan terlalu gambot Mas, nanti takutnya berat. Nah, oke, kita sesuaikan dari sang ownernya. Untuk velg depan belakang itu harga dana pelajar ya, kurang lebih 3 jutaan, nggak nyampe lah. Harga velg dan bannya itu nggak nyampe 3 juta. Dan untuk belakangnya sama Virosi Derrick. Untuk velg ukuran 300 kali 17 dan bannya ukuran 110/70 Diablo Rosso Corsa 2. Bannya Pirelli depan belakang ya. Nah, dan untuk velgnya baru, pengeremannya baru, piringannya juga baru. Dan untuk piringan depan atau disc cakramnya kita menggunakan VND ukuran 320 mm. Nah, itu di harga 700-an. Terus kaliper Brembo 4 piston red logo warna grey itu di harga 3 jutaan plus bracketnya, plus baut banjonya, plus pokoknya tinggal templok ya. Dibalut selang rem Hell yang custom supaya gak kepanjangan dan gak kependekan. Itu di harga 600-an untuk selang rem Hellnya. Dan untuk lanjut bagian belakang, untuk pengereman belakang disc brake-nya atau piringan cakramnya seperti biasa kita menggunakan FM Racing. Kalau menggunakan velg seperti Virosi, VND, terus Ori itu harus menggunakan ukuran 230 mm ya bosku ya, untuk piringan cakramnya. Karena kalau menggunakan yang U220 itu bakal mentok bracketnya ya maksudnya, atau menggunakan disc yang 220 ini tidak kena full. Dan atau misalnya menggunakan bracket yang disc 220 bakal mentok ke velgnya, kaliper ke velgnya itu udah nipis banget tuh. Nah, makanya dibikin ukuran 230 dan supaya aman, nggak bersentuhannya. Dan untuk kaliper plus bracketnya itu di harga 3.100-an ya. Itu bracketnya CNC plus bautnya dan dibalut selang rem Hell juga. Itu 650 untuk bagian belakangnya karena dia menyesuaikan lekukannya ya. Jadi itu custom. Pokoknya udah kita rapikan sedemikian rupa. Dan untuk disc brake-nya FM Racing itu di harga 450-an. Mantap. Kita lanjut, masih kita sekelilingan kaki-kaki ya. Gear set tidak lupa, untuk gear set pasti kita ganti ya, refresh supaya aman di perjalanan. Gear setnya menggunakan Triple S, rantai HSBT ukuran 428. Terus shock breaker belakang kita menggunakan VND Racing, itu ukuran 265 mm. Itu harga 15-an. Terus swing arm ini standar ya, hanya kita repaint warna sesuai orinya biar kelihatan bersih. Nah, contohnya kan seperti ini bos ya. Jadi kita harus pinter-pinter ngebagi-bagi. Contohnya kan belum di mesin segala macam ya. Jadi uang sekian itu yang pertama utama itu requestannya, dan selanjutnya itu harus kita bagi-bagi supaya dapat semua. Nah, contohnya di motor inilah ya bos ya. Dan lanjut lagi untuk kursi setepan,
Stepnya ini kita menggunakan Bipro di harga 1250-an. Terus step belakangnya juga ganti karena knalpotnya Cobra ya. Step belakangnya ini RC3 di harga 400-an atau 385 ya, tergantung gimana seller, tergantung gimana tempatnya juga ya. Oke, dan untuk yang kanannya sama menggunakan Bipro juga, footstepnya dan belakangnya RC3 ya, knalpot Cobra. Dan master belakangnya kita menggunakan RCB, itu di harga 275, 250-an lah, kurang lebih segitu. Nah, pokoknya untuk bagian footstepan kita ganti semua. Dan untuk bagian mesin sendiri ini kita hanya refresh di bagian piston setnya aja, karena mesinnya memang masih halus, jadi tidak mengeluarkan biaya atau tidak mengerogoh kantong untuk bagian mesinnya saja ya. Jadi tergantung kondisi sebelumnya. Kalau kondisi sebelumnya udah rada rungkat, pasti kita utamain mesinnya, karena takutnya kerja 2 kali juga bos ya. Jadi udah ganteng, motor udah ganteng, udah glowing, mesinnya tidak sehat. Jadi sangat disayangkan, mending kita garap di mesin dahulu yang terpenting ya, supaya nggak kerja 2 kali. Nah, untuk mesin itu aja, seperti kayak gitu, oli, packing udah kita ganti semua pastinya. Seher juga kita ganti itu. Membran, rumah membran juga ganti. Pokoknya lumayan fresh lah. Motornya ini tidak, pokoknya udah enak lah. Nah, terus lanjut di bagian sistem pendingin seperti biasa ya. Kita ganti juga supaya mendukung kenyamanan di perjalanan, untuk menghindari atau mengurangi ya, menghindari supaya terjadinya overheat. Karena kalau menggunakan radiator Bipro atau radiator Almo lainnya, itu sistem pendinginnya lebih cepat ya. Jadi daya dinginnya lebih cepat, dan ruang atau itu ruang atau itu volume airnya itu lebih banyak. Jadi otomatis dia lebih cepat dingin. Oke, untuk bagian mesin cuman itu aja kita refresh. Dan lanjut lagi kita di bagian body ya. Body kasarnya juga kita ganti baru dan original, seperti air scope, terus spakbor belakang, tutup rantai itu kita ganti baru. Sen depan kita ganti baru original, terus spion, visor kita ganti baru. Pokoknya biar kelihatan mending. Nah, oke. Nah, di sini di bagian kokpitnya juga Mas Susanto request ya, supaya nggak sedikit ngantuk ya. Di bagian ini kokpit ya, untuk bagian kemudi ini bagian master rem. Master remnya kita menggunakan RCB. Ini yang 14 mili tipe S1. Ini udah cukup sih, pasangan dengan Brembo, dan ini juga nggak mentok-mentok. Jadi walaupun pakai setang standar, ini nggak mentok ya. Untuk pakai speedometer standar juga nggak mentok, tapi harus ada di penyesuaian. Dan di motor ini juga untuk saklar atau holder kanannya ini ganti ya. Ini lumayan harganya bosku. Holder kanannya ini yang original untuk Ninja RL dan SS. Itu di harga 1.300.000-an sekarang. Ini ininya aja ya, belum sama hand grip sama kabel gasnya. Terus di sini ada preload dari Bipro. Terus kunci kontak ini kita ganti baru original sampai belakang. Terus stabilizer matris karbon plus bracketnya ini dari NGRT, lebih paten ya, supaya aman, mau belok mau kayak apa nggak bakal geser ya. Terus di bagian jalur setang, seperti jalur setang, hand grip ini kita ganti baru. Untuk hand gripnya ini menggunakan KJ original ya. Jalurnya juga kita menggunakan original. Dan untuk kunci kontak ini udah kita ganti baru original di harga 1.250.000-an nih. Pokoknya udah refresh. Dan di bagian speedometer, nah kokpit ini biar bikin gak ngantuk. Untuk speedometernya juga kita ganti menggunakan ZX10. Ganang nih. Ini untuk indikator sen kiri, sen kanan, terus lampu jauh, lampu pendek. Nah itu udah kita normal semua ya. Nah di sini juga setelah kemarin terakhir perakitan, setelah terakhir detik-detik terakhir lah perakitan, dan ternyata Mas Susanto request lagi, yaitu di bagian lampu atau penerangan. Untuk lampunya sendiri, kita upgrade menggunakan lampu bilet AS Turbo SE ya. Nah ini lampu bilet plus reflektornya baru original, karena reflektor yang lamanya itu kusem. Ini kita ganti baru dan original ya. Untuk headlamp plus lampu biletnya ini di harga 3.500.000-an. Headlampnya original dan
biletnya itu pakai Ice Turbo SE. Nah ini udah kita ubah juga pengapiannya menggunakan full web. Nah jadi pengapiannya terang banget tuh. Jadi cahayanya udah kelihatan. Ini untuk lampu senjanya seperti ini. Nah jadi lampu senjanya putih dan ice blue. Terus untuk lampu dekatnya, untuk lampu jauhnya. Begitu posisi mati langsung didim juga nih. Ini langsung nyala ya. Mantap. Pokoknya udah sedemikian rupa, udah kita setting, udah kita tes, mantap pokoknya. Nah, untuk lampu bilet itu di harga 3,5 jutaan plus reflektor, terus kabel bodi kita ganti baru full set. Itu sekitar 850-an yang original, terus paket full web itu di harga 1,5-an ya. Jadi kiprok pakai NMAX, gulung 10 ulang. Pokoknya udah refresh, aki kita ganti, sekring kita ganti baru semua. Pokoknya mantap. Unit ini udah fresh dan siap kirim malam ini. Dan supaya isi bensinnya lebih simpel dan tidak perlu matiin mesin. Nah, kita ganti juga tutup tangkinya menggunakan full cap Taiga. Ini original ya. Pastinya original. Tutup tangki Taiga original ini di harga 1.300.000-an. Terus di sini kunci dapat kulit jok atau joknya kita refresh, kita ganti busanya dan kita ganti kulitnya. Ini 250-an ya, MBTEC jos rapih. Pokoknya mantap Mas Susanto. Malam ini kita kirim langsung ke sana ke Cirebon sampai depan rumah. Dan Mas Susanto juga punya unit Ninja RR New yang mau kita bawa ke sini lagi. Jadi Mas Susanto punya 2 unit, Ninja RR SE dan Ninja RR New, mau kita restorasi juga bawa ke sini malam ini. Mantap. Pokoknya buat Mas Susanto good banget. Semoga makin dilancarkan rezekinya dan kesehatan yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Buat saya juga ya, amin ya rabbal alamin. Nah, di sini juga ada tambahan sedikit seperti borgol shock. Ini ada tambahan borgol shock. Ini dari Bipro, ini di harga 500-an. Terus seal shock, seperti seal shock, oli shock, ini kita refresh, kita ganti baru ya, dan original. Pokoknya motor ini sudah melalui pengetesan dan lain-lain ya, udah siap kirim malam ini. Dan untuk tidak lupa untuk knalpot ya, untuk knalpot tidak kalah pentingnya di Ninja bosku. Suara knalpotnya itu ciri khas dari motor Ninja 2 tak. Untuk knalpot sendiri, ini saya menggunakan silencernya Arrow, dan Mas Susanto ini request juga ya. Pokoknya saya pengen Arrow dan Brembo. Nah, salah satunya udah keturutan dan udah kesampaian. Silencernya menggunakan Arrow dan chambernya menggunakan Ahaus Stainless Cobra L39. Nah, mantap ya. Untuk harga silencer plus chambernya ini di harga 4 juta lebih ya, hampir 5 juta. Karena Arrow ini sekarang harganya price-nya 37. Mantap. Jadi 5 jutaan untuk silencer plus chambernya Ahaus Stainless Cobra. Nah, ini pasti kita cek sound dulu ya bosku. Mantap. Kita cek sound dulu unit ini seperti apa suaranya. Udah selesai, unit ini finish. Nah, dan buat teman-teman yang mau request atau mau pesan unit di kita juga bisa ya, mau langsung modif, siap kirim ke seluruh Indonesia. Dan unit ini siap meluncur malam ini ke Mas Susanto, Cirebon, Jawa Barat. Dan finishnya unit ini telah menghabiskan biaya kurang lebih 50 jutaan. Oke bosku, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa passwordnya Imam Kawasaki Dimari, modif dulu barusan modif. Well, oke. Buat teman-teman juga terima kasih udah nonton video ini sampai finish.
Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Mantap.